Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Hari ini aku mau nyeritain kisah Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus itu adalah keturunan Mata. Nabi Yunus adalah salah satu orang yang beribadah dan taat kepada Allah, sedangkan kaumnya selalu durhaka dan menyembah berhala. Setelah 3 tahun menjadi nabi, orang yang beriman kepada Allah hanya 2 orang saja, yaitu Rubil dan Tanuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Yunus telah menyeru kaumnya supaya berbakti kepada Allah, maka kaumnya tetap saja menolak seruan itu. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya mau menerima ajarannya itu. Kemudian datanglah wahyu Tuhan yang menyatakan supaya Yunus tetap berdakwah kepada umatnya dalam 40 hari. Dan apabila dalam 40 hari mereka masih tidak mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan siksaan. Dan Nabi Yunus diperintahkan keluar dari kota itu setelah Allah mewahyukan kepadanya. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Lalu kembalilah Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, dan setelah 37 hari ia berdakwah dan umatnya tetap saja kufur. Maka pada malam ke-40 harinya turunlah azab Allah berupa awan hitam yang bergumpal-gumpal di tepi langit. Umat Nabi Yunus setelah melihat mendung yang hitam bergumpal-gumpal itu, keluarlah mereka dari rumahnya. Orang tua dan anaknya tercerai-berai, pergi ke satu tempat, dan mereka menyatakan taubat kepada Tuhan. Dan mereka sibuk pula ke sana kemari mencari Nabi Yunus. Tetapi sayang, mereka tidak menemukan nabinya itu. Nabi Yunus ditelan ikan. Siapa yang menyangka kalau Nabi Yunus ada kisah menarik ini ya teman-teman, di kisah para nabi. Soalnya kan kalau kita biasanya ada kisah yang ditelan ikan terus apa gitu kan, kita mikirnya malah azab ya. Tetapi ikan di cerita Nabi Yunus ini malah menyelamatkan Nabi Yunus dari kemurkaan Allah. Nabi Yunus meninggalkan mereka karena takut datangnya siksaan itu. Azab bagi kaumnya telah hilang, sedangkan Nabi Yunus masih meneruskan perjalanannya sehingga berlayar dengan sebuah kapal. Allah telah menceritakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu ia menuruti prasangkanya bahwa kami tidak mempersempitnya atau menyulitkannya. Sewaktu Nabi Yunus menumpang kapal bersama orang-orang banyak, tiba-tiba di tengah pelayaran datanglah angin topan yang hampir menenggelamkan kapalnya. Kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak sana kemari, kapal itu terguncang ombak. Jadi Nabi Yunus ini setelah 3 tahun, hanya 2 orang saja yang mau beriman kepada Allah, namanya Rubil dan Tanuh. Akhirnya Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau 40 hari nggak ada yang mau menyembahmu, datangkanlah musibah saja. Terus akhirnya Nabi Yunus berdakwah seperti biasanya, dan setelah ke-70 hari 37 hari umatnya tetap saja seperti itu, tetap saja nggak mau menyembah Allah, tidak mau menuruti perintah Allah, tidak mau mengindahkan gitu loh, mengindahkan peringatan Nabi Yunus. Dan pokoknya masa bodoh lah sama Nabi Yunus, seperti itu kira-kiranya. Terus akhirnya ke-40 hari, malam ke-40 beneran Allah mendatangkan apa ya, bencana gitu, mendatangkan bencana karena udah diperingatin juga, udah 3 tahun juga kok kalian nggak mau menurut, seperti itu. Akhirnya Allah kan murka, mendatangkan itu gumpalan-gumpalan di langit, itu awan hitam, gumpalan-gumpalan awan hitam di langit.
Terus Nabi Yunus marah, pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus tidak mau melihat kaumnya sendiri terkena musibah. Jadi Nabi Yunus dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Soalnya udah wis dikandani kok gak gelem nurut gitu. Akhirnya Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya. Nah, Nabi Yunus pergi numpang naik kapal. Terus sewaktu naik kapal itu tadi ada ombak yang sangat besar. Nah, kodanya sampai bilang gini, biasanya kapal ini mau membawa orang pelarian, dan jika ada pelarian di dalamnya pasti terjadilah hal semacam ini. Karena itu, apakah ada di antara penumpang ini seorang pelarian? Jika ada, lebih baik mengaku dan terjunlah ke dalam air untuk menjaga keselamatan orang banyak. Jadi di dalam kapal itu kan ada ombak ya yang terombang-ambing sampai terombang-ambing itu. Terus nakodanya bilang kalau ada orang yang kayak pelarian itu dalam arti melarikan diri gitu ya, pasti ada bencana kayak gini. Pasti yang orang pelarian itu harus menyebur ke dalam laut supaya menyelamatkan orang banyak, seperti itu. Terus maka tidak berpikir Nabi Yunus langsung terjun ke laut, ditelan gelombang besar yang hebat itu. Kemudian ditelan ikan paus yang besar. Jadi ikan di dalam sini itu namanya ikan paus ya teman-teman. Di Quran surat As-Saffat ayat 139 sampai 142 Allah berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika ia pergi dari kaumnya ke sebuah perahu yang penuh muatannya, kemudian ia pun diundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Nama Yunus lalu muncul dalam undian itu. Maka ia ditelan oleh ikan hut dalam keadaan tercela karena berada dalam pelarian. Iya kan, berarti kan Nabi Yunus kan bersalah soalnya melarikan diri dari kaumnya, seperti itu. Terus dalam perut ikan itu ia menyadari kesalahannya untuk lari dari kaumnya sebelum turun wahyu Allah kepadanya. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar dapat keluar dari perut ikan itu. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau Maha Suci, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang menganiaya dirinya sendiri. Aku tidak sabar sehingga aku melarikan diri dari kaumku sebelum ada wahyumu. Jadi berarti tadi itu ketika Nabi Yunus melarikan diri itu, dia belum menerima wahyu dari Allah. Langkah selanjutnya itu apa? Kan cuma ada kayak gumpalan-gumpalan gitu ya di langit, gumpalan-gumpalan awan di langit seperti itu. Jadi dia itu belum dikasih langkah selanjutnya apa yang harus kamu lakukan Yunus, seperti itu sama Allah. Tapi dia keburu melarikan diri, makanya dia sadar diri dan terjun ke laut. Dan dia akhirnya merasa bersalah kan, terus dia berdoa kepada Allah. Maka ia menyuruh dalam gelap gulita, dalam surat Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Maka ia menyuruh dalam gelap gulita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau sesungguhnya. Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami perkenankanlah doanya dan kami selamatkan ia dari duka cita, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ketika Tuhan telah mengabulkan doa Nabi Yunus, maka keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan atas izin Allah. Tetapi ia sakit, badannya kurus, ia tak berdaya lagi, barangkali karena terlalu lama dalam perut ikan. Dia di dalam perut ikan itu menurut diriwayatkan bahwa ia berada di perut ikan itu selama 7 hari, dan sekiranya ia bukan nabi, niscaya ia mati dalam perut ikan itu. Kemudian ia diperintahkan Allah untuk pulang ke negerinya. Dalam surat As-Saffat ayat 147 sampai 148 Allah beriman, maka kalau sekiranya dia termasuk orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami temukan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman kepadanya, dan Allah memberikan kesenangan kepada mereka sampai ajalnya. Nabi Yunus kan disuruh oleh Allah pulang ya ke rumahnya, balik lagi ke kotanya itu tadi. Terus dalam
Dalam perjalanan pulang ia bertemu dengan seorang pengembala lalu bertanya kepadanya, apa kabarnya orang-orang yang ada di kampung? Pengembala menjawab, kabar baik, mereka hidup aman dan tentram karena mereka telah bertaubat kepada Allah ketika mereka melihat azab akan turun. Sekarang mereka mengharapkan Rasul supaya kembali cepat kepada mereka untuk memimpinnya. Mendengar itu Yunus pun gembiralah seraya berkata, aku inilah Yunus yang menjadi Rasul Allah. Kemudian pengembala itu pergi kepada kaumnya mengabarkan kedatangan Yunus. Kaumnya sangat gembira sekali atas kedatangan Yunus itu. Mereka sambut dengan gembira dan Yunus tetap di sisi mereka sampai beberapa tahun lamanya. Mereka itu dengan kesenangan dan kenikmatan hidup dan kemudian ribuan kaumnya beriman kepada Allah. Seperti itu. Berarti akhir dari kisah ini kaum Nabi Yunus ternyata mau bertobat, tidak seperti kaum Nabi Lut yang tersiksa gitu ya, nggak mau bertobat sampai akhir hayat mereka, udah diperingatin tapi nggak mau bertobat seperti itu. Terus Nabi Yunus ini tadi di dalam perut ikan itu selalu bermunajat kepada Allah, selalu seperti menyesal gitu ya, menyesal sudah menelantarkan kaumnya. Terus juga Nabi Yunus ini adalah keturunan mata. Nabi Yunus ini berada di Mosul, Mesopotamia, di sebuah tempat bernama Nainawi. Seperti itu. Terus udah deh, selesai. Gimana kalian sejauh ini sudah paham atau belum cerita-cerita kisah-kisah Nabi yang sudah aku sampaikan kepada kalian? Terus kalau sudah boleh minta tolong tulis di kolom komentar cerita selanjutnya, kisah Nabi siapa selanjutnya yang akan kita bahas di video kita, di videoku selanjutnya. Oh iya, di video-video selanjutnya juga aku selalu menyanyikan nama 25 Nabi dan Rasul. Sebelum aku menyanyi lagi, aku boleh nggak minta teman-teman untuk dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen di video aku, di setiap video aku, dan jangan lupa share yang banyak ya. Terus juga aku mau mereview kisah-kisah yang udah aku ceritain ke kalian. Yang pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam dari penciptaan sampai Nabi Adam turun ke bumi. Kok bisa turun ke bumi? Nah, kalian bisa lihat di video yang pertama. Yang kedua ada kisah Nabi Adam lagi, tetapi ini setelah Nabi Adam turun ke bumi. Kisah Nabi Adam setelah turun ke bumi, berkeluarga, terus ada konflik-konflik sama anak-anaknya, itu kalian bisa lihat di video yang kedua. Terus yang ketiga ini ada kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum Sodom yang suka sesama jenis. Nah, aku mau menginformasikan lagi ya teman-teman, kalau bisa ada teman kalian yang seperti itu, yang cewek sama cowok, cowok sama cowok gitu, minta tolong dikasih pengertian gitu ya, seperti kamu tuh loh nggak takut tak azab Allah, tetapi dengan cara yang baik ya teman-teman, nggak usah yang bentak-bentak gitu, nggak usah. Boleh seperti ini, kamu lo wis dikei Allah sembarang kalir, wis diciptakan Allah laki ambek perempuan, kon kok seneng ambek kaum sejenismu gitu ya. Pelan-pelan aja kalau membilangi, nggak usah kayak sekarang kan ada orang yang katanya menginfluence orang lain untuk berhijrah, tapi seperti menjelek-jelekkan orang itu, seperti orang yang nggak berhijab itu kan memang wajib ya teman-teman, tapi kan kadang ada orang yang belum siap. Seharusnya kita yang sudah berhijab itu memberikan pengertian seperti tidak terlalu menyepelekan orang tersebut gitu loh. Terus dan yang keempat ada kisah Nabi Musa dan
Firaun itu ya, Nabi Musa itu hidup pada zaman Firaun seperti itu. Nah, sebelum aku akhiri video ini, aku mau nyanyi nyanyi nama-nama nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi-nabi umat Islam. Terima kasih teman-teman udah mau nonton video aku sampai akhir, sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.